Oke, kita mulai dari tugas dulu aja ya, di presentasi mulai. Silakan dari siapa dulu? Dari saya nggak? Ya, urut dari materi awal. Ya. Izin share screen ya, Pak. Oke, silakan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan untuk tentang classification into two group atau mengklasifikasi menjadi 2 grup. Nah, di sini itu menggunakan data tes psikologi itu terhadap 32 laki-laki dan 32 perempuan menggunakan tabel 5.1. Nah, dengan variabelnya itu ada 4, Y1 sampai Y4. Nah, dari sini itu untuk mencari untuk mengklasifikasi menjadi 2 kelompok, itu pertama bisa dicari dahulu vektor rata-rata dari rata-rata yang laki-laki dan juga rata-rata yang untuk variabel yang perempuan diperoleh Y bar laki-laki dan Y bar perempuan sebagai berikut. Kemudian bisa dicari juga matriks kovariansi dari kedua kategori tersebut, yang laki-laki yang di atas ini dan yang perempuan. Nah, kemudian selanjutnya dapat dicari matriks kovariansi dari populasi. Itu dengan rumus yang ada di buku diperoleh matriks kovariansi populasi sebagai berikut. Nah, sehingga dari matriks kovariansi tersebut dan juga vektor rata-rata dari tiap kelompok laki-laki dan perempuan itu diperoleh koefisien dari diskriminant vektor A sebagai berikut. Vektor A itu berikut. Nah, kemudian setelah diperoleh vektor A ini, itu dari sini kita bisa mencari nilai Z itu untuk yang kelompok laki-laki, atau di sini dinotasikan dengan grup male atau grup laki-laki. Z barnya itu bernilai 10,54. Kemudian sedangkan untuk yang kelompok perempuan dinotasikan grup female atau grup perempuan, itu diperoleh Z barnya itu sebesar 4,44. Nah, dari nilai Z bar, kedua Z bar tersebut itu diperoleh nilai Z total. Itu di sini untuk menetapkan dari vektor observasinya itu apakah dia masuk ke kelompok laki-laki atau kelompok perempuan, itu menggunakan cut off-nya itu rumusnya setengah kali Z bar yang laki-laki ditambahkan dengan Z bar yang perempuan. Nah, di sini diperoleh nilai cut off-nya itu 7,49. Nah, berdasarkan nilai cut off tersebut, itu ditetapkan suatu vektor observasi Y itu masuk ke grup laki-laki jika dia nilai Z-nya itu lebih dari 7,4. Sedangkan kalau yang kurang dari 7,4, dia masuk ke kelompok yang perempuan. Seperti itu, Pak. Itu untuk yang example 9.2. Nah, kemudian di sini untuk yang kontekstual. Kalau yang ini dicoba hasil dari ini untuk klasifikasinya gimana? Kan itu kan alokasi ke grupnya. Bisa Iya, dicoba Pak. ininya dengan berhasil dari ini dapat apa? Coba dapat Z gini, terus ininya gimana? Ini cuma Apa lanjutannya? kalau di example-nya cuma sampai sini saja, Pak. Mencari nilai cut off-nya itu, Pak. Untuk yang dia mencocokkannya itu belum sampai, Pak, yang itu, Pak.
Sebenarnya kan Anda bisa langsung praktekkan aja ini kan Oh iya, dapat cut off. Sebenarnya iya Anda Pak. tinggal ngalikan kan sudah dapat A. Anda tinggal ngalikan A transpose Y, nanti kan bisa kelihatan Oh yang iya Pak. apa dia Yang apa. laki-laki Jadi sama yang maksudnya oh iya Pak. memang ini benar-benar bisa mengalokasikan. Coba mungkin tinggal di running aja lagi di R-nya bisa nggak? Ada Oh iya ke Pak. Coba sintak Pak. R-nya itu. Jadi masing-masing kan bisa dicari kayak jadi nanti yang Z lebih dari ini kan harus masuk ke grup mail kan itu. Oh iya Pak. Nah, nanti ada yang meleset enggak itu di Oh, itu kan tadi berarti di kan sini y-nya kan y-nya ada kan tadi sudah di kan berarti ada tinggal mencari A transpose Y itu. transpose Y. Iya Pak. Berarti Iya kan? Y-nya itu berupa apa nih Pak? Ya tadi ya apa y-nya kan observasinya kan. Ini kan mau kan ada observasi kembali lihat observasinya datanya. Lihat datanya mana y-nya. Oh Y-nya ini Pak. Ini sudah YM Y1. rata-rata ya. Iya Pak. Datanya sudah langsung ini ya berupa. Kalau datanya ini Pak. Datanya berupa Y1 untuk Nah, yang itu harusnya laki-laki 4. Ini dikelompokkan 4. Ini yang di 1. mana? Coba saya lihat y-nya mana? Yang y sebelum rata-rata masih Ini Pak ada yang 5. data aslinya. Oh, data tabelnya Pak. Iya, data aslinya. Oh, iya, Pak. Sebentar, Pak. Ya maksudnya contoh dibaca nggak bisa Pak. Oh, ada Ini Pak. ini kan ini data aslinya ini. Iya Pak. Kan ada bisa yang apa menggunakan tadi yang Z bar. jadi berdasar sebenarnya Oh, lihat datanya dulu, lihat datanya iya. dulu. Jadi berdasar ini karakteristik Y1, Y2, Y3, Y4 nanti kan dipakai dapat Z jadi Z kan itu. Nanti benar nggak ada yang meleset misalnya ini nomor 1 ya. Ini kan 15, 17, 24, Z-nya berapa? Kalau ternyata Z-nya lebih dari 7 apa ya tadi, maka dia Oh, kan iya. laki-laki, benar berarti kan? Oh iya Pak. Oh, ini laki-laki, masuk laki-laki. Terus ini misalnya 13, 14, 12, ini. Yang ini Pak. Yang Ya, dihitung perempuan. Z-nya yang perempuan. Ternyata benar kurang dari 7, berarti kan dia masuk perempuan. Oh Tapi iya. kalau dihitung ini ternyata yang laki-laki malah kurang dari ini kan berarti ada yang miss, apa yang meleset kan itu. Oh iya Pak. Jadi nanti Anda dapat apa harusnya yang laki-laki yang masuk laki-laki, yang perempuan masuk perempuan, maka berarti fungsi klasifikasi nanti bekerja dengan baik kan. Oh Karena iya. di situ kan Anda menggunakan fungsi klasifikasi kan linier. Iya Jadi Pak. kalau Ini. ternyata ini fenomena ini sebenarnya nggak layak linier, maka jadilah sebenarnya harus kita meng-create suatu fungsi klasifikasi yang jangan linier. Tapi ini sementara oke lah, ini karena untuk kuliah kan kita, tapi kalau melesetnya banyak, bisa juga Y1, Y2, Y3, Y4 tidak bisa dianalisis atau ini kan dengan linier kan. Kalau melesetnya banyak banget itu. Oh iya Pak. Bisa nggak? Ini data ini sudah dipanggil ke R-nya belum ini? Data ini. Sudah Pak. Kalau kalau sudah berarti harusnya bisa cepat itu. Iya. Jadi total berapa ini semua? Ke Ada bawah ini barisnya. Oh, 32 ya. 32 3. laki-laki, 32 perempuan kan ini. Iya Pak. Ya. Berarti kan 32 Z nanti. Nah, kerjakan yang laki-laki dulu, yang laki-laki yang meleset berapa. Oh iya. Nanti punya tabel ini laki-laki pakai Z diprediksi tadi dapat ternyata laki-laki, berarti kan dia benar gitu. Laki-laki kok ternyata Z-nya kurang dari 7, berarti dia kan perempuan, berarti apa namanya misclassification kan. Oh Coba iya. dilakukan di R-nya, coba kalau memang sudah datanya ini sudah ada di R kan cepat itu. Berarti kan dari Z-nya kan ada 32, yang meleset berapa itu. Berarti kalau perkaryaannya di sini dari satu-satu atau langsung berupa Ya matrik? langsung semua bisa, nggak apa-apa kalau memang ada mau mengerjakan langsung A transpose kalikan Y ini apa matrik Y ini apa yang matrik Y ini kan oh iya Pak.
otomatis langsung dapat total ya 32 Z gitu. Dari 32 Z nanti mana yang lebih dari 7, mana yang kurang dari 7 gitu. Oh iya Pak. Coba klik R-nya aja, langsung ada ke R-nya aja, nanti saya pandu sekalian dari sini. Jadi memang di buku cuma sampai gitu, tapi sebenarnya Anda bisa ngelanjutin dong, itu tinggal menggunakan kok itu. Seperti ini Pak. Nah sekarang Anda tinggal bikin yang Z kali apa tadi? A transpose Z kali A transpose yang laki-laki Pak. Iya, yang laki-laki dulu. Dikalikan Z min ya itu ya. Z min rata-rata batasnya itu. Z min F-nya itu yang tadi yang kriteria yang biar A-nya. nanti aja. Yang penting iya. ada bikin Z-nya aja. Berarti A-nya. Ya Z. Ini, Pak. Karena ada 32 harusnya. Ada 32 Z itu yang laki-laki. Yang laki-laki. Itu kan Anda sudah punya persamaan Z kali A transpose Y kan? Nah, tinggal kalikan itu di R-nya. A-nya punya kan? A-nya sudah punya kan? A-nya di mana A-nya? Nah, ya, kalau sudah tinggal ini, Pak. Ya udah tinggal A kalikan. Nah, ini A-nya kan? Iya, Pak. Nah, tinggal A kali A transpose kalikan Y-nya. Masih dapat 32 harusnya, 32. Dikalikan dengan Y-nya. Y-nya mana? Y kan harusnya berapa? 3. Y-nya. Kalau A-nya itu apa? Ini, Pak. Berarti 1 kali 4. 1 kali 4 kan ordernya. Terus sana 4 kali 32. Iya, Pak. Nah, yang penting hasilnya harusnya ya 1 kali 32 gitu. Oh iya, Pak. Coba, Pak. Jadi transpose A kalikan, yang penting ordernya benar ya, karena tadi posisi Y-nya kan 32 kali 4 kan, ordernya benar. Nah ini berarti ordernya nggak benar itu. Berarti mungkin Y-nya nampilkannya, artinya A-nya sudah coba order, ngitung ordernya bisa nggak? Order yang A, ngeluarin ordernya aja. Order berarti. Order kayak ordernya apa? Bahasa di R-nya apa itu? Step apa perintahnya apa ya? Mencari order. Ordomatrik loh ya, maksudnya ordomatrik itu. Kalau saya lihat di sini sebenarnya itu berarti 4 kali 1. 41 kalikan 32 kali 4 kan ya nggak ketemu kan. Kalau ditranspos jadi 1 kali 4 harusnya ya 4 kali 32 gitu lah. Berarti Y-nya, tampilan Y-nya diperbaikin itu jadi 4 kali 2. Ini kan 32 kali 4 kan ordernya kan. Tahu order matrik kan? Iya, Pak. Iya kan? Nah, ini 32 kali 4 ya nggak bisa tuh. Maka berarti ini dibikin jadi transpose juga, coba sekarang. Transpose A kalikan transpose Y berarti karena Y-nya Anda. Nah, ini kan 1 kali 4 kan sudah, kalikan transpose Y sekarang, jadi bisa itu kayaknya udah. Oh iya Pak, sudah Pak. Udah kan? Ya. Nah, di mana yang kurang dari 7? Tadi ada berapa itu? Batasnya 7, berapa? 7,4. 7,4. Nah, bisa nggak bikin apa pakai perintah di R? Kayak if Z kurang dari itu dikasih lebih dari itu dikasih 1, kalau yang kurang dari itu dikasih 0 gitu. Berarti bisa nggak pakai lebih besar dari 7,4 berapa itu? Dikasih nama 1, 7,4 906. Dikasih kode 1. Tidak bisa. 1. Enggak. Apa?
Apa bukan is, apa perintahnya apa ya kalau untuk maksud saya kayak if itu loh kalau di perintah ininya. Mau Kayak mencari if then itu loh. mau mencari true or false-nya itu, Pak. Iya, yang Ya. ubah jadi 1-0 itu loh. Walaupun ya kalau kita secara manual ya bisa ini dilihat aja itu yang dikurang dari 4906 mana aja itu nomor Iya, 8 Pak. nomor 18 itu kan 5,84. 5 Ya, cuma satu ya. Ya cuma 22 ini, Pak. 741, 741 Sama itu ya. 23 Nah itu sama iya sama 31 ini ada 4. oke, berarti 4 kan yang Iya, Pak. meleset kan. Oke, Iya, Pak. udah. Sekarang yang perempuan Yang perempuan. pakai perintah kayak sama kayak tadi, tinggal transpose apa kalikan sekarang yang nah yang perempuan berapa yang meleset itu, dia harusnya kurang dari 7,406 kan. Iya. Cari yang lebih dari Satu, satu ya itu 2 cuman dua yang 8,6 itu. sama 3 ini, Pak. 4 juga, Pak. 4. 17. Nah itu ya nanti dibikin itu ya iya, kalau Pak. bisa sih pakai perintah kayak if then kalau pakai program itu. Jadi iya, Pak. supaya nanti dibikin kayak apa ini kan namanya matriks akurasi kan. Iya, Pak. Jadi nah inilah artinya fungsi klasifikasi ini tidak betul 100%. Nah nanti bisa dicari prosentase akurasi namanya. Iya. Ya itu kelanjutannya nanti manfaatnya untuk itu. Ini berarti sekitar berapa tadi 4/32 ya sama-sama meleset. Ya, jadi sama-sama secara akurasi ya jadi nanti dihitung akurasinya nanti ada apa kita ini kan hanya apa lanjutannya ya manfaatnya itu kita melakukan itu. Oh iya, Pak. Nah ini yang menyebabkan apa pada saat kita melihat laki-laki wanita berdasar Y1, Y2, Y3, Y4 ternyata kalau dipandang dengan fungsi klasifikasinya linier masih ada yang meleset 4 kan. Oh iya, Pak. Yang laki-laki, yang perempuan juga kemudian yang meleset ya 4 itu. Nah, memang kita sementara belajarnya yang linier. Nanti pada saat kalau kita ingin membangun yang lainnya namanya kan pengembangan model nanti. Oke ya, nanti diperbagi ininya ya, nanti tinggal. Jadi kalau bisa ya walaupun di contohnya gitu ya kita jangan berhenti di situ lah. Oh iya, Pak. Kita tahu itulah banyak kita nambahin. Ya, nah, sekarang Anda mau kontekstual apa ke soal dulu? Kalau yang soal sama persis seperti ini, Pak. Cuma beda data saja. Beda data, tapi Anda juga belum menyelesaikan ini ya. Kalau kontekstualnya. Nah, tapi akurasinya gimana kalau yang soal? Tidak. Belum. Sama, Pak. Sama persis. Anda belum ngitung? Iya, Pak. Oke, kalau yang kontekstual sekarang coba. Ada tentang apa yang kontekstual? Saya di sini sebentar, Pak. Di sini saya tentang kelulusan itu, Pak. Diterima untuk ke perguruan tinggi. Dengan 7 variabel ya. Parameter yang digunakan. Yang digunakan sebenarnya ada 6, Pak. Nah, yang chance admit ini itu dari datanya itu sudah pakai perhitungan di sananya, Pak. Jadi dia lulus sama nggak lulus yang 7 itu? Iya, lulus sama tidak lulus itu. Jadi variabel. Nah, ini yang 6. Sekarang lagi ngetren yang namanya machine learning, big data. Anda di sini cuma pakai parameter 6 kan? Kalau Anda pakai nanti saatnya Anda punya 6 juta parameter, bisa nggak kira-kira nanti pakai Google Colab ini? Pakai perintah ini. Itulah Anda main di big data saya, dan nanti akhirnya kita main di machine learning itu. Karena kalau parameternya cuma 6, masih ringan kan ini. Nah, ada kalanya kita membuat kerjaan kayak gini dengan parameter yang banyak sekali. Contohnya misalnya apa nanti bisa dari Kaggle, mungkin yang punya data jutaan kan ada itu. Oh iya, Pak. Nah, nanti pakai misalnya teknik ini mungkin masih jalan, tapi lama-lama dibikin program yang jadi kayak mesin itu tadi, kemampuan teknik klasifikasi ini kita jalanin tapi secara otomatis. Kalau tadi Anda kan masih
step by step kan itu. Iya, Pak. Nah, itulah nanti latihan kita memprogram itu. Nanti kita masuk arena. Kenapa kita perlu mesin? Karena pada saat sudah ingin kerjanya jadi cepat kan. Iya, Karena Pak. datanya Sangat sudah ke big data. Iya, Pak. Ini kemarin dikekel lomba ngasih parameter sampai 6 juta atau berapa. Buat apa? Iya. Nggak tahu nanti kalau, nah, tapi ini kan yang kalau kan pakai Python kan didesain juga untuk itu. Iya, Nah, Pak. aku enggak. Kalau tadi kan hitungnya cepet kan, hitung setnya. Iya, Pak. Soalnya Ya, cuma ada 32. ke programmingnya. Jadi sejak input data sampai keluar tadi, yang meleset berapa, yang untuk menunjukkan akurasinya, itu dengan satu klik gitu loh. Oh. Tadi Anda melakukan berapa klik itu kan? Iya, Masuk Pak. data, ngitung ini, dapat A, terus Z. nyari set yang laki-laki, set yang perempuan. Iya, Pak. Nah, besok dirakit dalam satu kali perintah. Nah, itulah kita mulai latihan membuat yang namanya ya kayak ini paket, atau kalau bahasa sekarangnya kan kayak mesin itu. Iya, Pak. Mesin kan kalau kita makan tinggal satu klik kan itu. Iya, Pak. Langsung keluar hasilnya. Ini untuk latihan oke, dengan data yang sedikit, tapi ada kalanya kita tuh bikin kriteria banyak banget tadi pada saat. Itulah yang akhirnya semakin kompleks itu. Ya oke, saya kira ini silakan dicoba diterusin kayak apa. Dari sini udah datanya seperti ini, ada nilai apa, grade score itu nilai akhir kayak nilai ujian itu, terus nilai TOEFL sama rating universitas, sama SOP itu statement of purpose atau rekomendasi, surat rekomendasi. Kemudian ada IP, tapi ini karena dari luar negeri mungkin dia skalanya itu 1 sampai 10 gitu. Kemudian untuk riset ini penelitian apakah dia pernah berapa banyak penelitian gitu. Nah, kemudian yang channel update itu peluang kemungkinan dia diterimanya. Nah, dari sini. Oke, sebentar di sini. Ya, Anda perhatikan di sini datanya, ada nggak yang kualitatif? Coba lihat tadi, kembali ke datanya dulu. Ada nggak yang kualitatif? Sepertinya yang ini, Pak. Rating universitas sama risetnya ini, Pak. Iya, riset kan di sini jadi ya tidak. Iya. Kalau rating sih sebenarnya masih ordinal data ini. Ranking 1 ini masih yang nggak kuantitatif, yang ini yang riset sebenarnya, karena dia melakukan penelitian apa enggak itu. Tapi kan di coding kan ini jadi 1-0. Karena kalau kita mau menggunakan teknik yang tadi, harus semuanya kan kuantitatif kan itu. Iya. Supaya bisa dikalikan, bisa dijumlahkan kan itu. Iya. Nah, inilah yang kenapa pada saat kita punya, makanya kemarin waktu yang saya kasih data tentang apa yang untuk UTS kan itu ada yang kualitatif, ada yang kuantitatif kan itu. Iya, iya. Nah, Anda milih nyari yang kuantitatif. Sebenarnya yang kualitatif bisa kita olah asal kita kuantifikasi dengan coding ini. Oh iya. Jadi nanti karena kita butuhkan, misalnya di sini kan kita butuhkan kan pengalaman risetnya. Kalau dia pernah riset, nanti jadi mungkin akan mempengaruhi keputusan ininya, peluang diterimanya gitu. Terus ini di sini kalau Anda mau untuk terus diterimanya kriterianya berapa ya? Nah, di sini kalau saya coba itu yang lebih, di sini kriterianya lebih dari 0,8 gitu, Pak, yang diterima. Nah, berarti sebenarnya ini kayak sudah bikin Z sebenarnya ini. Iya. Jadi sebenarnya kalau Anda misalkan dari data yang diterima sama yang ditolak. Nah, yang diterima ini, yang ditolak ini. Nah, nanti Anda bikin kayak tadi. Ternyata sebenarnya yang katanya diterima ternyata pakai Z tadi ternyata ditolak. Terus yang ditolak tapi ternyata diterima. Nah, itu terjadi ada yang miss tadi itu. Nah, kadang orang ingin bikin kriteria cuma jadi satu, yang tadinya banyak variabel jadi satu variabel. Ya tadi misalnya kita punya 6 juta parameter, ingin jadi satu nilai Z itu.
Kalau misalnya body mass index itu dari 2 jadi 1 kan itu. Iya. Nah, ini bisa dari banyak sekali karena tujuannya saya ingin membuat kriteria apa diklasifikasi dia sebenarnya misalnya ini data marketing yang kadang misalnya macam-macam waktu dilihat itu. Akhirnya kita ingin memutuskan dia orang yang misalnya konsumen yang loyal apa ya enggak. Kalau ini sayangnya enggak, kalau di sini dipasang tadi di adanya adalah 10101 diterima, 0 ditolak lah. Nanti ada bikin Z-nya. Z dari yang satu apa tadi bikin kriteria masuk satu kayak yang tadi lulus sama yang gitu tidak kan lulus. ya Iya, Pak. jadi pakai cukup variabel yang ini aja. Oke, silakan apa yang Anda lakukan coba di sini. Kalau saya juga mencoba yang itu juga, Pak, kriteria yang itu yang lulus sama tidak itu, tapi di sini mengalami kendala, Pak. Untuk perkalian matriksnya itu agak beda sama yang di R, jadinya dia masih gagal, Pak. Oh, Anda coba pakai Python sekarang, nggak pakai yang tadi? Iya, ini saya Nggak nyoba pakai R-nya? Iya, pakai collab-nya gitu. Pakai collab-nya ya? Iya. Nyoba untuk yang seperti sebelumnya, itu di perkaliannya itu ini masih gagal, Pak. Oh, berarti salah sintaksnya masih. Sudah dapat apa namanya SPL materi kovariansi populasi, sudah nyari diskriminannya, sudah dapat A-nya juga. Nah, untuk mencari Z-nya ini masih gagal, Pak. Harusnya untuk Z1 ini itu berupa satu nilai gitu, tapi di sini malah ini berupa matriks. Masih enggak. Jadi perkaliannya masih salah di dalamnya sini berarti yang sum ini kayaknya masih perintahnya mungkin tadi cari paling hanya sintaknya aja ini yang sintak di sini. Iya. Karena kan ini berarti pakai Python kan? Iya, Pak, pakai collab. Karena yang tadi kan pakai R kan. Yang di collab kan pakainya walaupun di collab kalau nggak salah ada pilihan ininya ya apa kayak bahasanya ya itu ya. Kayak Kaggle juga gitu, di Kaggle kita bisa melakukan programming, bisa milih katanya malah bisa pakai R kalau yang di Kaggle itu. Jadi kalau data Anda ngambil dari Kaggle misalnya, langsung di Kaggle-nya aja Anda bikin apa komputasinya. Nanti Anda bisa juga itu. Ini hanya untuk perkaya pengetahuan Anda tentang programming aja itu. Karena tadi yang di apa untuk apa itu sekarang memang tuntutannya kan orang ya makin banyak tahu tentang dunia coding kan. Ya ada Python macam-macam sekarang bahasa pemrograman kan. Kita harus adaptasi semua hal. Jadi memang buku multivariat kan teorinya, tapi pada saat ke komputasi kita tinggal milih. Apalagi terus sekarang dalam skala besar itu nanti masuk ke big data itu kan mulai harus nanti pakai mana programmingnya itu. Yang jelas SPSS mungkin sudah kewalahan itu. Makanya kan nggak ada SPSS untuk big data kan. Iya. Itulah kenapa saya mulai tinggalkan walaupun belajar statistik saya inginnya sudah menggunakan aplikasi yang memang siap untuk bermain big data. Karena pada saatnya di dunia realnya mungkin kita punya jutaan data kan. Iya, Pak. Itu yang di ini. Ya oke, nanti silakan di apa misalnya mau pakai di R yang tadi juga sebenarnya bisa tinggal datanya dibaca di sana. Anda kan nanti yang dicoba malah bikin programnya ya. Jadi program artinya itu merakit banyak perintah supaya tinggal satu klik gitu. Jadi fungsi gitu ya, Pak, satu fungsi. Iya, kayak fungsi itu kalau di ininya. Di R, ya. Kalau di MATLAB namanya function kan. Kalau di sini namanya mungkin kayak library apa atau package. Package kan situ. Iya, Pak. Oh, iya. Kalau di MATLAB dulu ya. Kalau di collab package ya, Pak. Package. Nah, ya karena ada yang pakai nama istilah library, ada yang kalau library kayak yang di Farway itu langsung nama Farway sudah isinya macam-macam dari baca data ini. Iya. Kalau di sini hanya package, kalau di MATLAB itu function apa ya. Jadi kita bikin function maka tinggal masukin data sudah nanti satu kali perintah sudah langsung dapat hasil tadi. Mungkin sudah dalam bentuk matriks yang isinya cuma itu jadi yang laki-laki berapa jumlahnya, yang laki-laki tapi kok dianggap wanita berapa jumlahnya.
yang wanita dianggap laki-laki berapa, yang wanita-wanita berapa. Nanti kalau yang di apa diagonalnya itu banyak makin besar itu menunjukkan akurasi kan nanti. Iya Pak. Heat map-nya itu ya Pak. Belum. Iya. Nah yang kayak gini nanti kan mungkin bisa bikin itu di. Iya Pak. Nanti saya coba. Iya. Jadi silakan ya nanti ada punya apa lebih banyak menempa diri untuk yang akhirnya nanti manfaat pada saat kita apa. Nah ini sebenarnya saya kan kalau Anda sudah punya data eh, gempa sebenarnya kan banyak namanya itu ya parameter kan. Kalau yang gempa itu berapa ya ke kolomnya ya? Anda punya Kolomnya data gempa Anda itu. kolomnya 11 Pak. Nah 11 kan sudah. Iya. Terus di situ ada nggak yang jadi misalkan kalau yang berdampak rusak itu kan ada gempa yang kadang berdasar ininya kan nggak merusak kan itu. Iya. Ya rusaknya nggak parah lah. Iya. Nah MMI-nya. misalnya nah setelah Anda punya misalnya data gempa yang pertama baris 1 misalnya itu rusaknya parah gitu. Kan ada terus ini ternyata rusaknya enggak. Kalau bisa punya data kayak gitu nanti Anda bisa bikin kayak tadi klasifikasi ternyata dengan kriteria Z ini kalau lebih dari ini rusak, kalau ini enggak. Jadi itu gempa yang enggak merusak sama gempa yang merusak itu. Nah nanti dari situ kan arahnya kalau yang merusak kan mesti orang itu ingin ngeklaimkan kan. Nah kalau nggak rusak kan ya nggak perlu ada klaim kan. Iya. Maksudnya kalau diasuransikan itu loh rumahnya atau propertinya nah itu kan bisa untuk ke arahnya ke sana. Jadi sebenarnya Anda malah kalau kontekstualnya Anda kan mau tesisnya terkait gempa, bahwa sudah main-main dengan data gempanya aja. Oh iya. Tinggal pada saat ini Anda tambahin aja informasi data gempa Anda, cari ini merusak apa enggak merusak, atau Anda ingin nyari kriteria yang merusak sama enggak merusak berdasar Z-nya Anda bikin sendiri malah. Jadi setelah dapat Z Anda kan bisa ngelihat kan kalau yang lebih dari ini gempanya besar, ini gempanya kecil gitu misalnya. Berarti untuk kriteria itu bisa kita menentukan sendiri gitu ya Pak? Nah, misalkan kalau menentukan sendiri itu yang masih di depan yang namanya clustering kemarin, kita bikin cluster, namanya cluster gempa besar, gempa. Tapi kalau data kita sudah ada ininya, grupnya, kayak tadi yang male female, itu namanya nanti kita klasifikasi. Ingin mengalokasikan kan. Iya, Pak. Si klasifikasi kita mampu nggak untuk membuat jadi maksudnya kan nanti suatu saat orang masukin data, oh kamu perempuan laki-laki, nah ternyata dia adalah perempuan kan nggak mau kan. Iya. Oh saya laki perempuan dianggap laki-laki gitu tuh. Masukin data laki Anda membuat kriteria bahwa dia adalah laki-laki padahal dia perempuan atau sebaliknya kayak gitu, itu kan jadi miss. Kalau itu banyak kan menunjukkan fungsi klasifikasi kita nggak jalan. Oh iya Pak. Jadi ini permainan multivariat kan kalau yang di bagian awal kan kita pertama melakukan diskriminasi, terus clustering, terus klasifikasi gitu nanti. Nah sebenarnya data Anda nanti ini untuk yang materi hari ini kita akan ke multivariat regression, tapi tadi kan Anda hanya memasukkan apa tadi yang diterima itu sebenarnya masih regresi, jadi kayak regresi biasa. Masih linear. Enggak, maksudnya regresinya bukan yang multivariat karena Y-nya cuma 1 kan tadi. Iya Pak, Y-nya 1. Yang kalau Y-nya banyak itu jadi regresi multivariat nanti. Kalau yang ada tadi masih multiple regression kalau mau dibawa ke dipakai itu. Sebenarnya Anda mulai ngolah data gempa Anda aja sambil untuk pendahuluan nanti supaya pada saat masuk tesis 1 Anda sudah bisa melihat. Harapan saya ya makanya sering saya kalau orang yang mau tes dengan saya, kamu sudah punya modal kuliahnya apa aja sih? Kuliahnya gini, milih topik tesisnya ke sana, ngapain kan terlalu jauh. Jadi kalau itu masih inline kan enak. Anda tinggal, karena sering saya ini kan kalau tesis kalau bisa kan metodenya lebih tinggi daripada waktu kuliah gitu, supaya Anda punya pengayaan kan. Gitu. Iya Pak. Ya oke, sebentar ini ya besok data gempa Anda keluarkan aja, mulai diolah
Karena nanti sambil jalan ini kita akan banyak tool multivariat kan. Iya, Pak. Baik, Pak. Bisa mulai dimanfaatkan aja itu. Maka semakin banyak variabelnya semakin baik karena kita butuh variabel yang banyak sebenarnya. Dan kalau kita sudah pakai Colab itu variabel buahnya masih mampu itu. Karena itu didesain untuk big data kan itu. Iya, Pak. Ya oke, sementara udah cukup dari Iya, Pak. Asir? Iya, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Oke, silakan yang berikutnya siapa? Mohon izin saya, Pak. Oke, silakan ya. Nah, mungkin dari informasi tadi saya dari forum yang ini nggak ada yang tadi ikut acara di Magelang ya? Ada nggak yang ikut dari kelas ini? Nggak ada ya? Karena memang yang minat ke aktuaria tadi yang ikut kuliah matematika keuangan kayaknya ada beberapa yang ikut. Jadi intinya sekarang namanya data analitik itu lagi jadi rajanya orang cari kerja. Jadi kalau yang ahli data analitik sebenarnya ya statistik ini, tapi dengan nama sekarang data analitika itu artinya yang datanya jadi sudah kategori big data, artinya data science. Jadi sebenarnya ya statistik, tapi dalam skala yang lebih besar, jadi lebih kompleks, yang akhirnya dikasih nama mesin gitu kan. Jadi ada mesin learning yang dia mampu belajar kalau ditambah data, tambah ini dia makin. Nah, tapi untuk latihan di sini sebenarnya multivariat itu sudah mulai main variabel banyak, itu nggak apa-apa. Kenapa saya kemarin pakai R atau Python itu mampu untuk di dimensi tinggi itu. Ya, oke, silakan. Hasil. Baik, di sini saya akan mempresentasikan untuk soal 952. Yang sebelumnya yang tadi klasifikasi sebenarnya saya sudah mencoba, hasilnya seperti ini. Yang meleset berapa persen? Iya, yang tepat. 0,877. Oke, 87. Ini yang tadi datanya sama dengan yang ini tadi ya, ya psikologi tadi. Hasil. Nah, oke, kayak gini loh sih. Jadi sampai hasil ini itu jadi Anda silakan saling share yang berhasil, yang belum berhasil saling share aja biar. Iya, Pak. Berarti tadi ya bisa ngitung akurasi untuk bahwa masih ada yang terjadi miss itu. Nah, ini sebenarnya kalau dalam bahasa, Anda pernah dengar kisah di Thailand? Di sana nggak cuma laki-laki, mereka katanya sampai 18 itu. Kalau ini jadi 4 kan tadi. Yang laki-laki, kalau ini masih seperti di kita istilahnya apa? Kalau laki-laki kok seperti wanita, namanya apa yang tadi? Yang coba lihat materinya tadi, Alsim. Nah, ini laki-laki tapi seperti wanita. Itu namanya apa kalau di kita? Seperti wanita. Banci, Pak. Ya, ya. Kalau wanita tapi seperti laki-laki. Apa namanya itu? Oke. Aduh. Kan laki-laki kayak wanita. Wanita kayak laki-laki namanya apa ya di kita ya? Kita jadi yang tadi sebenarnya ya aslinya laki-laki sama wanita kan, karena berdasar identitas KTP-nya kan sudah ini kamu laki-laki, ini wanita. Tapi setelah diambil Y1, Y2, Y3, Y4-nya menghasilkan ini. Nah, yang menarik pada saatnya yang ini ada bisa menghasilkan tadi setnya lebih dari, kalau 18 berarti setnya berapa supaya jadi 18? Kalau tadi setnya kan cuma ini kan satu titik kan itu menghasilkan cuman laki-laki sama wanita kan. Iya. Nah, kalau kita bisa membuat setnya, fungsi setnya banyak, jadi set yang lebih dari ini jadi apa, set lebih dari ini, nah itu banyak kriteria yang dipakai bisa jadi 18. Atau
Nah, saya nggak tahu itu yang di kasus Thailand, tapi saya belum pernah melihat penelitiannya jadi seperti apa. Tapi ini salah satu yang menarik kalau di kita, jadi walaupun sebenarnya asalnya dari ini kan, cuma 80% apa 87% tadi. Ya, oke, silakan sekarang ke yang syukur kalau bisa yang kelasnya lebih dari 2 ya, kalau tadi kan udah 2 ya. Nah, Oke, mungkin silakan. yang kelasnya 3 itu ada di example 9.4 yang B. Oke. Di sini diberikan data football. Ada 3 grup Pak kalau di sini Pak. Jadi Apa grup? Grup SMA, mahasiswa sama yang non player football. Oke. Nah, nanti bisa menggunakan pendekatan linear classification, tapi nanti ada 3 fungsi. Fungsi L1, L2, L3. Nanti dicek masing-masing nilainya, diambil yang maksimum, berarti dia masuk ke kelas itu. Nanti seperti ini tabel klasifikasinya, akurasinya 0,75. Nah, ini untuk kriterianya mana? Kriteria yang tadi jadi masuk 1, 2, 3-nya apa kriterianya? Kriterianya dilihat dari L1, L2, L3 yang maksimum yang mana. Misal yang maksimum L2 berarti dia masuk ke kelas 2. 2. Ya. Terus kalau semisal nanti yang maksimum L1 ambilnya L1. Tapi yang melesetnya itu yang jadi 1 jadi 2, 1 jadi 3? Iya. Jadi pakai apa? Awalnya kan kita sudah punya label untuk masing-masing observasi. Terus kita lihat nilai L1, L2, L3-nya. Kalau semisal misalkan observasi dari kelas 1. Terus ternyata dicek pakai ini diperoleh maksimumnya L2. Berarti menurut model ini dia masuk ke kelas 2. Jadi ada satu observasi ini yang harusnya di kelas 1 tapi masuk ke kelas 2. Terus? Untuk yang 3 ini maksudnya harusnya di kelas 1 tapi masuknya ke kelas 3. Oh, karena maksimumnya di L3 jadi masuk 3. Oh, jadi maksudnya kalau hanya 2 kan pakai kriteria Z tadi kan, lebih dari kurang dari kan. Jadi di sini pakainya pokoknya kalau setiap itu dicek, kalau maksimumnya L3 berarti dia masuk 3, walaupun dia sebenarnya 1 gitu. Iya, grup 1. Oke. Jadi menghasilkan berapa kelompok kalau kayak gini? Tetap 3, Pak. Tetap 3. Enggak secara kalau yang dengan plesetnya kok. Plesetnya dianggap jadi kelompok baru. Oh, plesetnya. Kelompok baru. Ya kayak tadi Bansi sama apalah itu kan jadi 4. Kalau ini sebenarnya bisa jadi berapa? Ada 9 berarti. Ya enggak, sebenarnya kalau yang tengah kan yang benar. Iya, 3. Berarti kan yang ya 3. Oh ya 3 benar, 3 tambah ya benar jadi 9 kan? Iya ya. Ya, jadi walaupun nanti dikasih nama apa, yang 1 meleset jadi 2 dikasih nama apa, 1 meleset jadi 3 itu hanya untuk tadi supaya apa, orang yang laki-laki tapi seperti wanita, wanita seperti laki-laki. Jadi yang waktu pertama gara-garanya waktu KKN itu ada yang laki-laki tapi berpakaian wanita. Masukin wanitanya nggak mau kamar dengan yang masukin kamar yang laki jadi nggak mau kalau dia lah pakaiannya wanita. Jadi 3 kelompok kan itu, 3 kamar kan itu. Tapi coba seandainya kebetulan ada peserta perempuan yang sebenarnya bukannya laki-laki. Perempuan dia ya, yang perempuan nggak mau kan dimasukin laki-laki, jadi akhirnya jadi 4 kamar kan harus perlu. Tapi dia dicampur dengan yang tadi, yang laki-laki kayak wanita yang mungkin nggak mau juga, jadi perlu 4 kamar kan. Nah itu gambarannya kayak gitu tuh. Jadi bisa aja ini memang harus di state sebagai apapun diakomodasi. Kita nggak boleh orang yang ini misalnya. Jadi misalnya tadi kan ini ada apa tadi SMA, pemain bola SMA, mahasiswa sama bukan pemain bola. Ya kan? Ternyata dia ada yang SMA, tapi ternyata seperti pemain bola mahasiswa ya, 2 mahasiswa ya. Berarti ini yang 1 kan
dia SMA tapi kok badan besar banget kayak SMA, kayak mahasiswa gitu. Nah yang ini malah pemain bola kok seperti bukan pemain bola. Nah itu yang nomor 3 itu. Nah kan kalau ini mungkin nggak perlu bikin kayak kelompok baru, tapi kisah yang tadi itu mau tidak mau harus bikin 4 kamar kalau ada kejadian yang seperti itu. Gitu. Ya ini hanya untuk gambaran kalau yang namanya melakukan, kadang mesti ada fenomena dengan kriteria ini L1, L2, L3 masih ada yang miss ya. Ini berapa akurasinya? 74. Iya, 74% ya. Oke, terus lanjut apa? Lanjut, selanjutnya selain dengan linear classification, dengan mengasumsikan covariance matriksnya berbeda, bisa menggunakan quadratic classification. Ya, dari tadi yang linearnya kan. Cuman menggunakan ini juga untuk yang pemain bola, pemain bola ya. Di 1 bagi 3. Nanti diperoleh akurasi rate-nya lebih tinggi dari naik. Ya. Oke, nah ini tadi seperti yang saya sampaikan waktu itu, bahwa kadang kalau kita paksakan linear ternyata memang masih kecil. Saya bisa juga dengan teknik yang ini, jadi menaikkan kan ini akurasinya. Nah mungkin tadi yang kasus wanita, laki-laki wanita ya tadi ya, yang masih itu mungkin dengan ini bisa naik enggak bisa. Ya oke, ini salah satu. Ada lagi yang bagian saya yang 952 ini menggunakan linear classification dan holdout. Jadi holdout ini setiap observasi dikeluarkan dulu, terus sisanya nanti dibuat tren, dibuat melatih data, terus diperoleh kayak hasilnya seperti ini. Masing-masing dikeluarin terus dilatih. Malah turun, Pak. Malah turun. Turun jadi. Nah, makanya ini 0,68. Namanya hold out ya tadi. Ya ini makanya setiap ada ide baru, metode baru belum tentu pas, kayak tadi yang kuadratik menaikkan ya. Tapi yang ini malah menurunkan. Masih ada metode lagi nggak di buku itu dikasihkan? Kalau subset selection itu menunjukkan kalau dengan menggunakan diskriminan function kan kemarin bisa mendapatkan variabel yang penting sama yang nggak penting. Nah, yang di sini digunakan yang penting saja, ternyata akurasinya nggak naik jauh beda. Jadi hampir sama dengan akurasi dari tanpa subset selection. Tadi kalau variabelnya berapa tadinya startnya ini? Tadinya variabelnya berapa ya tadi ya yang untuk multiplier tadi? 1, 2, 3, 4, Pak. Nah setelah diseleksi? Tinggal berapa? Ini psikologi, maaf. Ganti tuh. Jadi asalnya berapa jadi berapa setelah pakai seleksi tadi? Karena kita milih kan nggak semua dimasukkan kan variabelnya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi berapa akhirnya yang dianggap ini setelah pakai seleksi? 1, 2, 3, 4. Jadi 4 kan? Iya. Tapi dengan tetap masih full tadi dimasukkan 7 apa ya? Dengan setelah diinikan 4 hasilnya lebih buruk. Sebenarnya relatif lebih bagus tapi tidak terlalu jauh. Yang tadi 0,74, yang ini 0,75. Tapi dari sisi kalau seandainya itu setiap satu variabel aja itu untuk mendapatkan datanya butuh biaya besar, penghematannya sudah lumayan kan itu. Misalnya untuk mendapatkan data per variabel tadi butuhkan uang misalnya biaya 1 juta kan 7 juta kan. Ini cukup dengan 4 juta kan. Maksud saya seperti ini, kalau kita ngecek di lab pernah itu banyak banget diambil datanya kan. Padahal yang dipakai dokter itu hanya berapa itu untuk menyatakan kamu sehat apa enggak itu. Maka sering kadang saya berpikir ngapain diambil ini banyak-banyak kayak gitu. Padahal biayanya 500.000. Boleh nggak saya minta sebenarnya yang dibutuhkan aja gitu. Tapi enggak, ini sudah paketnya gitu. Nah, ini yang saya maksudkan. Sebenarnya kalau kita bisa menyeleksi variabel yang banyak tadi jadi sedikit, yang signifikan untuk urusan apa? Ini urusan apa tadi ini? Fisiologi ya? Urusan fisiologi ya? Fisiologi. Iya, Pak. Dari 7 sebenarnya cukup 4 kan? Jadi inilah yang seperti kalau
Nah, teknik-teknik ini sebenarnya tujuannya kalau kita bisa mereduksi variabel itu, kalau setiap variabel itu kan untuk ada datanya kan. Kalau untuk itu membutuhkan biaya besar, ini sudah mengurangi segi biaya. Akurasi memang ya hampir sama ya, akurasi ya. Ya, betul. Berarti kan kita dengan menghemat jadi 4, akurasi nggak kehilangan berarti kan. Kecuali dengan setelah jadi 4, akurasinya langsung drop ke 50. Oke, kita kehilangan akurasi gitu. Nah, ini yang sebenarnya teknik yang pakai seleksi maunya adalah untuk mengarah ke supaya kalau sekarang kayak tadi yang kita tahu sampai jutaan oke, silakan memang, tapi sebenarnya bisa juga itu bisa direduksi dulu gitu. Tapi kan ada data sekarang kan dihasilkan mungkin enggak itu tanpa biaya ya kan, dia otomatis jadi kalau tapi sebenarnya kalau kita bisa menghemat anggaran dengan jangan ditanya, Anda pernah ngisi formulir urus apapun itu, mesti isiannya banyak kan itu? Iya. Wah, sampai kadang males ngisi itu. Terus Anda pernah jadi responden kuesioner? Pernah? Jarang sih, Pak. Itu belum pernah ngalami. Itu jarang. Ya kadang saya males itu. Pernah ada yang berapa halaman lah ya, lama-lama ngisinya ngawur kan? Nah, itu artinya dia nggak melakukan seleksi dulu supaya jangan terlalu banyak pertanyaan itu. Nah, ini yang sebenarnya di hal ini karena tujuannya kan kita mau tadi diterima apa tidak, atau tadi misalnya untuk checking bahwa dia orang yang sehat apa agak kurang sehat apa malah sakit misalnya. Nah, itu sebenarnya variabelnya berapa sih? Kenapa harus banyak sekali yang harus diperiksa itu? Untuk itu padahal keluar biaya kan. Oke, ini hanya untuk Terus berikutnya apa lagi? Ada untuk tekniknya. Ini langsung ke kontekstual apa contoh lagi, Pak? Ya kalau Anda memang sudah nyoba ini yang non parametrik prosedur. Saya nyobain semua. Ya kan nggak apa-apa. Justru ini mama ya sekalian untuk share ke teman bahwa Anda sudah nyoba. Non parametrik hasilnya gimana? Saya menggunakan KNN saja. Jadi intinya KNN ini kita punya observasi baru, terus dilihat 5, kalau di sini K-nya sama dengan 5, jadi dicek 5 teman dekatnya itu grup mana aja sih. Misalkan ada grup 1, 1, 2, 3, berarti nanti dia masuk ke grup 1. Kalau semisal 3, 3, 3, 1, 1, berarti masuk ke grup 3 dan seterusnya. Nanti diperoleh. Tapi akurasinya kok lebih jelek ya? Lebih jelek. Karena ini, Pak, ada kasus di mana temennya itu ternyata semisal 2, 2, 3, 3, 1. Berarti kan bisa masuk ke grup 2 sama bisa masuk grup 3, itu tidak dihitung. Jadi ini harusnya jumlahannya 30, tapi ada 27 saja yang bisa dipastikan dia masuk ke grup 1 sama 3. Nah, makanya kemarin saya lihat ada yang itu ada 11 metode coba semua itu. Ada yang akurasinya cuma berapa rendah sekali ikut dicoba. Nah, dia harusnya perhatikan mungkin di beberapa hal metode itu sudah nggak akan tepat, tapi dipaksakan misalnya. Ya memang secara komputernya dia mau jalanin kan. Ini semua mau jalan kan. Tapi ternyata hasilnya ini lebih jelek ya. Oke, terus apa lagi yang ada ini? Kalau menggunakan package sebenarnya sudah ada, tapi mungkin teorinya berbeda sama yang di buku. Jadi dia nggak nyebut di package-nya pakai teori apa gitu? Tidak, soalnya di sini semuanya ternyata dihitung jadi sampel. Totalnya grup 1 ada 30, berarti kan semuanya dihitung. Kalau yang ini cuma ada 27. 23 sama 4. Kalau yang ini 30. Jadi semua sampel itu bisa dikelompokkan menggunakan package.
Kalau total berapa? Kalau tadi harusnya barisnya ada berapa barisnya? Barisnya ada 30. 30. Yang ini 27. Berarti ada 3 observasi yang tidak bisa dipastikan dia grupnya masuk yang mana. Oh, lah itu malah jadi kayak yang tidak bisa diklasifikasi itu jadinya kan. Ini hampir mirip sama. Tapi pakai yang non parametrik. Ini yang pakai non parametrik. Kalau yang pakai parametrik kan semua terklasifikasi kan? Iya betul. Yang sebelum. Iya kan 30 kan? Iya. Berarti ini kan sebenarnya ya seperti, tapi nggak persis dengan yang metode yang Anda coba tadi, yang linear, yang kuadratik itu nggak ada yang persis dengan yang tadi itu, yang dari package. Kalau akurasi rate-nya hampir mirip sama yang linear. Oke, berarti dia kemungkinan pakai teorinya yang linear itu. Tapi dibuka codingnya bisa nggak si package tadi? Bisa nggak ya kalau di Python? Sehingga saya kayaknya pernah bisa itu kayaknya coba pakai perintah apa ya? Karena kalau R pun bisa package-nya R itu, library bisa juga itu. Kayak fungsinya MATLAB juga bisa. Biasanya ada ya, tapi nggak tahu nanti perintahnya apa itu bisa ditampilkan listing codingnya kok itu. Jadi kita akan tahu teori yang dipakai apa itu. Tapi saya nggak tahu kalau yang machine learning itu yang banyak metode-metodenya itu bisa keluar enggak ya apa listingnya supaya kita tahu teori yang dipakai apa itu. Ya kira mungkin nggak sekarang nggak apa-apa nanti sih. Jadi gini, kalau Anda misalnya dapat suatu package atau coba kalau bisa dibongkar ininya, sekarang Anda juga belajar bagaimana bikin package nanti kan, dengan cara bisa membongkar tadi kan, tapi minimal tahu teorinya itu. Oh, ini ada linear, oh ini yang recapnya ini. Ini untuk soal exercise, beda data. Oh, exercise, beda. Oh. Tapi biasanya yang ini apa hasil yang paling tinggi yang kuadratik itu 80, iya. Nah inilah yang sebenarnya jadi kalau kita bisa tanya, kira-kira bisa nggak kita cari apa penyebabnya, karena kuadratik kok jadi di sini yang paling akurat itu. Bisa dicari jawabnya nggak? Sebentar. Kalau kita bisa mengenali, oh data karakter kayak gini cocoknya pakai kuadratik. Kalau yang kayak gini cocoknya misalnya tadi yang hold out, yang ini cocoknya non parametrik. Kalau kita bisa mengenali karakter, jadi akhirnya kita bisa, oh datanya kayak gitu, baiknya pakai ini, nanti pakai akun. Jadi pada nyoba-nyoba semua kan, misalnya kayak gitu. Soalnya kalau yang kuadratik ada syarat matriks covariance-nya berbeda, mungkin lebih cocok. Nah itu yang daripada kalau linear dia harus diasumsikan matriks covariance-nya sama semua. Mungkin lebih nah itu ya perhatikan tadi ya persyaratan kayak gitu untuk identifikasi awal pada saat kita akan gunakan metodenya itu. Ini karena orang yang nggak kadang kayak gitu dicoba semua gitu. Tapi kalau kita sudah mengenali persyaratan masing-masing itu, makanya tadi di buku ini kan kita belajar bagaimana membangun metodenya kan. Maka dari situ ada persyaratan apa gitu. Nah itulah yang nanti bisa untuk memandu sebaiknya kita pakai metode yang mana itu. Ya kan nanti bikin summary-nya ya supaya Anda punya kayak guidance itu kan. Kalau kita ingin bermain dengan klasifikasi itu. Oke, sekarang ke kontekstual silakan. Oke, untuk kontekstualnya saya iseng aja Pak. Misalkan kita punya e-commerce gitu. Jadi CEO e-commerce, terus ada banyak penjual, mereka kan memposting barang jualannya. Nah, kita pengennya nggak barangnya itu diberikan kayak tanda, misalkan barang ini pria, yang ini untuk wanita seperti itu. Nah, di sini saya menggunakan data baju. Jadi masuk ke image classification, datanya itu berupa foto. Contohnya seperti ini. Nah, tujuannya pengen memberikan tag untuk setiap produk secara otomatis. Misalkan yang ini jadi kaos,
pria, yang ini kaos pria juga, yang ini misalkan blazer wanita, yang ini tas seperti itu. Tapi itu dilakukan secara otomatis. Nah, ngambilnya yang simple aja, jadi pengen membedakan mana baju untuk pria, mana baju untuk wanita, seperti itu. Dengan menggunakan data seperti yang tadi, jadi dengan menggunakan linear, jadi awalnya dari foto itu diubah ke matriks dulu, Pak. Kan harus jadi kuantitatif gitu loh. Jadi yang tadi kan berupa gambar, harus dikonvert jadi ini kan kuantitatif kan, jadi array, supaya bisa jadi berupa apa? Nah ini proses itunya pakai apa Anda perintahnya untuk dari gambar bisa jadi grup? Dari gambar ini kan mereka mempunyai pixel setiap kotak pixel mereka mempunyai angka-angka. Nah, awalnya saya menggunakan fungsi dari Python. Di sini fungsi ini membuat yang tadinya gambar berwarna jadi grayscale. Kenapa kok harus grayscale? Soalnya kalau berwarna mereka menggunakan RGB. Jadi satu titik itu isinya 3 array. Nah, sedangkan kalau matriks kan satu titik itu satu bilangan. Harus satu, ya, satu. Makanya ini diubah jadi grayscale dulu, terus ini untuk resize, dan ini untuk normalisasi nilai-nilainya. Jadi satu pixel itu angkanya dari 1 sampai 256 kalau nggak salah. Ini untuk biar antara 0 sampai 1 seperti itu. Sudah include dari Python-nya seperti ini. Oke, terus kita setelah mendapatkan matriksnya, jadi setiap image di train itu diubah ke dalam matriks semua. Terus kita lakukan linear classification, hasilnya seperti ini. Lumayan memuaskan untuk trainnya, hanya ada 2, yang mana harusnya dia masuk ke kategori pria, tapi deteknya jadi kategori wanita gitu. Tapi sudah dicek di gambarnya juga bahwa benar gitu. Nah, yang ini kan dari setelah jadi angka pada saat kembali ke gambarnya benar nggak itu? Gambarnya nanti di bawah seperti ini Pak nanti. Nah, selain kita ngetesnya menggunakan data train, kita juga bisa mengetesnya dengan menggunakan data yang ada di luar data train, jadi namanya data test. Dan menggunakan data test ternyata akurasinya juga lumayan tinggi, yaitu 0,96. Nah, untuk memang biasanya kan ada data training, ada data testing. Itu kalau training untuk modelingnya, untuk tadi bikin fungsi klasifikasinya, setelah itu baru dipakai untuk tadi data testingnya, ya untuk mengecek akurasinya. Oke. Jadi diperoleh akurasinya masih 0,9. Nah, sebagai contoh, ini diambil 5 kalau nggak salah 10 gambar. Misalkan inputnya yang di kiri, ternyata prediknya dia benar untuk baju pria seperti itu. Terus yang jadi ini untuk ngecek ini ya, yang meleset yang apa? Yang tadi jadi diprediksi wanita, itu yang mana yang kebetulan meleset itu? Nah, mungkin yang ini, Pak. Ini tapi itu masih kelihatan pria, tapi predicted-nya wanita. Tapi bisa ketahuan. Nah, ini kan yang memang sekarang kan lagi tren yang kayak gini kan. Orang melakukan apa? Berarti ini kan bisa juga diproses pengubahan dari gambar jadi matriks tadi kan, yang betul. Ini ya bisa. Nah, ini sekarang di era machine learning kan kayak gini, karena dia bisa kerja dengan data yang besar kan. Maka tadi kan ada beberapa yang satu selnya satu ya karena mau pakai matriks, tapi kan yang tadi yang di dalamnya ada apa, mungkin bisa juga lebih akurat itu ya. Tapi kan nah sebenarnya jadi inilah yang saya kan kalau bisa coding kan harapannya apa bisa untuk kita jadi bikin seperti ini untuk
Ya oke, ini dari gambar, jadi dari ya selama ini ya memang ya paling ini kan isinya gambar. Nah kalau teks itu, Kalau teks mungkin bisa pakai NLP namanya. nah NLP. ya makanya itu karena kan ada pengolahan teks, jadi karena Ya. laki-laki ini ya kalau dipilih jadi laki-laki, kan ada juga yang data teks kan itu. Dan saya pakai untuk ini berdasar dari ada beberapa kata kunci untuk mengelompokkan dia skripsinya apa itu. Karena saya ingin lihat sekarang kan banyak orang skripsi kan ada yang mungkin ke engineering atau ke kalau di statistik kan ada bidang finance, bidang ke apa biostat, ada ke bisnis industri atau ke Oke, jadi ini yang meleset tadi bisa ketahuan tapi nggak bisa tahu bahwa apa ya penyebabnya ini ya. Iya. Karena kalau lihat ininya kan gambarnya kayak sama kan, iya Iya. kan? Tapi kenapa kok di sini dia meleset itu? Nah ini yang kadang masih apa? Jadi ada pertanyaan itu. Mungkin untuk model yang lebih advance lebih akurat sih. Cuman Iya, karena ini masih menggunakan teori yang ada di buku, jadi saya hanya menggunakan linear classification seperti itu. ya kok jadi. Tapi kalau dicoba kuadratik bisa nggak? Kalau saya kemarin nyobain kuadratik tidak memenuhi syarat ininya, covariance matriksnya berbeda. Jadi mereka sama ternyata Hmm, oh covariance sama, matriks. jadi nggak bisa Jadi jalan. tidak Kalau yang ini yang hold out, hold out. Mungkin saya coba di luar sini Pak, karena saya datanya ini ada 7.000 gambar. Jadi kalau hold out berarti nanti ada 6.999 kali iya 7.000. kan? Tapi kalau pakai ini kakek kolek kan masih jalan ya, data besar tetap runningnya Masih cepet jalan ya? ini. Ya Iya kan? mungkin bisa. Karena saya kemarin pakai berapa juta itu, saya pernah yang untuk data apa asalnya kendaraan bermotor itu, ya jalan makanya saya kemarin terus wah ini kayaknya collab daripada ya nanti di apa coba yang bukan parametriknya misalnya apakah ya sebenarnya metode-metode yang dikembangkan orang kan banyak sekali itu yang sekarang lagi apa ya tadi ada istilah training testing itu sebenarnya untuk membuat supaya apa dalam rangka ya tadi menaikkan akurasi ininya prediksinya. Ya oke saya kira menarik kita ada nambah sendiri pengayaannya saya kira bagus dan untuk bikin ini programnya Anda bikin sendiri atau ada ini Iya Pak. dari iya Iya dari buku langsung saya implement ke code. iya jadi kan malah langsung di collab-nya sekalian kan ya jadi ini oh jadi keluarin gambar di sini juga langsung perintah di ini ya jadi Iya. tadi ya yang antara input sama ini jadi bisa lihat saya pikir tadi kalau meleset itu ya gambarnya beda jauh gitu loh prediksinya itu misalnya yang ini gambarnya mungkin lebih rusak misalnya jadi dia bingung kan terus menyatakan sebuah itu ternyata gambarnya tetap sama-sama bagusnya kan enggak malah tadi saya pikir juga kalau gambar laki-laki dijadikan jadi gambar perempuan misalnya kalau training testingnya Anda bagi berapa itu 80 sama 20 20%. itu Ya. 20 Trainingnya 7.000 data, hmm. yang testingnya 1.750. Nanti kalau dicoba trainingnya mungkin dinaikkan, misalnya mungkin yang 90-10 mungkin bisa juga ya sudah naik gitu. Iya. Itu kan kadang ya memang yang kadang jadi kebiasaan 80-20 gitu. Orang ini. Ya oke, masih ada lagi yang ingin ditampilkan? Terakhir Ya, cukup. untuk kegunaan KNN, saya kepikirannya misalkan Ya, kita ngeklik satu produk seperti itu. Kan biasanya ada ya. di bawahnya itu produk yang sama seperti itu, Pak. Hmm. Nah, di sini saya menggunakan KNN. Jadi di KNN ini menampilkan 5 teman dekatnya gitu. Oh ya tadi yang pakai nih Misalkan Michaelnya ini itu. kita ngeklik kaos seperti ini. Hmm. Terus 5 teman dekatnya yang mana? 5 teman dekatnya yang ini. Jadi bisa Sama
ditampilin. Jadi ini tapi cuma kaos, tapi kalau yang ininya misalnya t-shirt apa yang pakai kerah namanya apa? Ini ya. Oh itu. Kemeja. Dia nggak bisa beda. Iya yang kayak kemeja itu kan, kalau kan ada yang pakai kerah, kaos yang nggak pakai kerah itu. Berarti masih. Tapi ini kalau yang misalnya perempuan ya keluarnya perempuan semua. Apa ada laki-laki? Ada errornya, Pak. Ini jadi ada satu teman dekatnya ternyata cowok. Nah ya makanya ini. Dua ini kan masih berarti akurasinya masih ini ya dia yang gunakan. Tapi pertemanannya bisa dirubah ininya jumlahnya kan? Bisa lebih dibanyakin bisa, Pak. Misalkan 10 teman dekatnya ditampilin semua bisa. Iya, jadi itu kan untuk menambah kayak referensinya mungkin bisa menaikkan akurasi. Tapi akurasinya berapa ya kalau yang ini ya? Untuk yang tadi enggak. Ya kehabisan waktu, Pak. Soalnya dari 7.000 kali 7.000 49 juta iterasi itu butuh berapa lama? Satu iterasi saya coba ada 5 menit sampai 2 menit sampai 5 menit. Tapi apa artinya dari sisi ininya enggak hang enggak kan? Cuman lama gitu ya? Iya, cuman untuk apa karena koneksi internetnya? Kalau koneksi internetnya pakai yang cepat mungkin bisa lebih cepat kan? Karena ini kan mengandalkan koneksi internet kan? Untuk collab ini untung-untungan, Pak. Jadi di sini ada apa namanya? Misalkan ini kita diberikan RAM 12,7. Iya. Nanti kalau semisal mungkin di upgrade bisa RAM-nya lebih tinggi jadi lebih cepat gitu. Sama. Tapi bisa nggak kita minta ini supaya RAM-nya lebih tinggi? Kalau teman saya kemarin bisa beli tapi Pak. Oh belilah, itu berarti namanya sudah berbayar kan? Jadi ya kayak apa yang kasus deposit kan, kalau gratisan itu kan cuma 1 giga kalau sarannya. Kalau yang berbayar kan bisa jadi 10 giga itu. Tetap mesti ada di balik itu, lama-lama mesti berbayar gitu. Lalu itu kan juga, kalau yang gratis 1, kalau berbayar bisa 1. Oh jadi ini bisa, jadi hanya kalau kita bayar bisa menaikkan RAM-nya. Iya, bisa prosesornya bisa lebih tinggi juga seperti ini. Ya kan prosesor sama RAM-nya kan, karena untuk apa RAM juga penting kan. Oh tapi dia harus bayar itu ya, karena dia juga harus nyiapkan di servernya sana kan. Ya oke lah, berarti memang saya tetap tadinya bayangin kalau itu gratis, tetap dibalik itu mesti akan ada suatu saat bayar kalau kita mulai menaikkan ininya kan, volume pekerjaannya kan itu. Ingin fitur yang lebih. Iya betul, jadi makin. Kalau bayar katanya berapa sudah? Belum ada, saya tanyain kalau itu. Belum. Oh, tapi pernah ada yang bayar temanmu itu? Iya. Karena kalau untuk dunia kerja itu kan ya mau tidak mau ya mau bayar kan, kalau dia memang perusahaannya besar, harus datanya besar, masa apa mungkinan kan harus yang berbayar itu. Ya oke, tapi ini karena ini ya, karena yang ini boros di ini ya, karena boros coba-cobanya ya. Iya. Temannya, jadi ini algoritma yang greedy istilahnya. Makanya harus. Nah, ada beberapa teknik-teknik di kayak algoritma genetika itu termasuk yang greedy algorithm, sering ada itu juga apa. Jadi kalau boros kan, kalau kita kayak tadi nih harus butuh waktu lebih lama, kalau ingin cepat ya harus membayar kan misalnya. Ya nanti silakan mungkin kalau sambil yang di teknik ini, karena ada beberapa kan akhirnya kita masuk, kalau sudah jadi package kan jadi kayak sudah jadi mesin kan itu masuk kan. Ya oke, masih ada lagi yang silakan. Sudah Pak, mungkin cukup itu saja. Terima kasih. Oke ya. Ini jam ya oke lah, mungkin ada lagi silakan yang berikutnya siapa? Karena nanti saya multiple regression nggak terlalu banyak secara ini. Oke silakan. Berikutnya siapa? Saya.
Oke, rasanya. Oke, di sini saya ke bagian, mungkin ini untuk layarnya sudah tampil belum ya? Sudah. Oke. Dan di sini saya ke bagian contoh 9.6. Nah, tadi kebetulan udah dijelasin juga sama Kak Alzim. Untuk hasil akurasinya juga sama, itu 75%. Terus errornya itu 1 dikurangi akurasi jadi 25%. Ya. Oke. Lalu untuk yang latihan, Pak? Exercise-nya beda dengan yang untuk latihan itu gimana Pak, punten? Enggak, yang penting exercise-nya beda kan dengan hasil. Kalau tadi contohnya kebetulan sama kan udah dibahas. Iya, exercise-nya beda. Di sini saya menggunakan exercise 9.9. Di sini kita menggunakan mencari untuk tabel klasifikasi, menggunakan linear klasifikasi fungsi dari data engineer. Data engineer ini jadi diberikan data untuk beberapa tes, jadi dia akan diklasifikasikan menjadi lulus atau tidak. Untuk hasil yang awal ini memberikan akurasinya ini 90% dan errornya 10%. Lalu yang kedua ini kita akan melakukan seleksi variabel yang seperti bab sebelumnya. Karena dari 6 variabel itu sekarang karena melakukan seleksi hanya tersisa 4 variabel, yaitu Y2, Y3, Y4, dan Y5. Di sini Y6 ini tidak termasuk karena nilai p-value ini lebih besar dari ini yang kelima ini tidak masuk karena p-value ini lebih dari 0,05. Kemudian yang perintah C ini kita membuat tabel klasifikasi dari variabel yang telah diseleksi. Dengan menggunakan tabel klasifikasi untuk variabel yang diseleksi ini menghasilkan nilai akurasi dan error yang sama dengan variabel yang belum diseleksi, yaitu 90% dan 10%. Akurasinya 90% dan errornya itu 10%. Jadi akurasinya sama, tapi variabel yang dilibatkan lebih sedikit ya? Iya, betul. Ya kan tadi dari 6 jadi 4 kan itu. Tadi juga sama ya, jadi memberi keuntungan. Kita jadi dengan melibatkan 4 variabel sudah mendapatkan akurasi yang sama kan itu. Artinya kan variabel yang lainnya kan berlebihan itu, yang tadi yang 2 sebenarnya nggak perlu ikut, nggak apa-apa itu. Ya oke, memang ini yang seleksi sebenarnya dalam rangka kayak tadi. Mungkin seandainya itu otomatis komputasinya jadi juga lebih cepat kan karena variabelnya lebih sedikit itu. Iya. Ya, oke, silakan lanjut lagi awal. Untuk kontekstualnya Pak. Ya oke, silakan. Di sini saya menggunakan data sleep health dan lifestyle data set. Di sini saya menggunakan metodenya random forest, FCM, dan regresi logistik. Ini ada beberapa alasan kenapa saya tertarik sama data sleep health. Yang untuk pertama ini variabel-variabel awalnya itu ada 12 variabel. Itu ada ID, gender, umur, ini pekerjaan, durasi tidur, kualitas tidur, lalu level aktivitasnya, stress level, kategori BMI, heart rate, ini banyaknya jalan, terus ada tekanan darah dan klasifikasi sleep order dikatakan normal, insomnia, atau apnea. Nah, di sini diperoleh hasilnya itu menggunakan logistik regresi memberikan nilai akurasi yang besar di antara ketiga metode ini. Lalu, saya mengikuti latihan exercise 9.9 dengan melakukan seleksi variabel itu diperoleh hanya 10 variabel. Yang tadi tidak berapa termasuk, variabel awalnya? Variabel awalnya itu berapa? 12 Pak. 12 atau 10? Iya, jadi 10. Karena jadi 10 itu malah
untuk random forest ini mengalami penurunan akurasi, yang logistik ini malah akurasinya besar, dan SPM ini akurasinya turun lagi, Pak. Jadi yang naik hanya di logistik regresi saja. Ya, kalau metode yang di buku tadi yang ada linear, kuadratik, dicoba nggak? Kalau yang itu enggak sih Pak, saya penasaran metode yang lain lagi soalnya. Justru kalau ada penasaran, karena kenapa yang konteks random forest itu yang bahasanya itu kita nggak ada di sana perlu seleksi 10 juta parameter pun tetap dipakai itu, kadang kayak gitu. Karena dia memang, tapi pada saat kalau kita yang justru di buku ini tujuannya kalau orang statistik kan efisiensi, ngapain kalau harus banyak-banyak itu. Nah, ini sebenarnya Anda malah mencoba dengan metode yang kayak tadi. Kalau untuk linear syaratnya tadi apa, kuadratik syaratnya apa, memenuhi yang mana itu. Nah, pakai data yang sudah diseleksi aja lah, itu menaikkan akurasi enggak itu. Karena yang random forest Anda tahu teorinya? Teorinya tahu cara kerjanya gimana dia random forest itu? Belum terlalu paham banget sih Pak. Nah, itulah makanya yang saya maksudkan, justru apa, kita akan tahu dia boros sekali enggak algoritmanya itu pada saat kita lihat bagaimana cara kerjanya dia itu. Mungkin kalau lihat kata randomnya, kata forestnya kayak tadi yang harus pakai terdekatnya itu kan juga jadi lebih dari segi ini lebih boros itu. Nah, inilah dengan era gini karena komputasi cepat, jadi kita nggak mikir itu gitu kan. Variabel banyak banget sekarang. Padahal sebenarnya dengan bantuan statistik kita bisa sebenarnya mereduksi dulu yang memang nggak signifikan kan, kayak tadi bisa disini. Setelah itu tadi dicek cocok linear apa cocok pakai kuadratik gitu. Nah, itulah tadi yang kenapa yang asli tadi yang jawabannya coba dibikin summary-nya. Kenapa sih dia jadi nggak akurat sama ini. Jadi kalau Anda penasaran dengan itu, Anda cari tahu bagaimana cara kerjanya si metode ya. Karena itu yang untuk menunjukkan kelebihannya Anda sebagai namanya master matematik ya, karena magister matematik ya, tapi magister matematik yang minat statistik. Karena pemain di forest kayak gitu, ada forest itu nggak cuma orang statistik. Siapa aja ikut bermain di situ. Malah di salah satu perusahaan data analitika, sekarang namanya data analitik lah kalau ini, itu ada orang berbackground dari macam-macam sekarang itu bisa itu. Karena asal mau belajar kan, tadi punya semangat ininya. Tapi mereka nggak pernah kan mendalami bagaimana metode itu bekerja. Yang penting saya pakai dan cari yang akurasinya paling tinggi itu. Jadi pakai metode coba-coba gitu, tapi tidak berusaha memahami metodenya itu. Maka background apa aja bisa bermain di dunia machine learning kan sekarang itu data science. Jadi saya lihat itu sekarang background bidang ilmunya apa aja sekarang sudah bisa bermain kayak tadi. Anda ngeran random forest kan juga nggak butuh tahu bagaimana cara kerja random forest kan itu. Dibanding Anda, iya kan, karena langsung pakai package-nya kan. Tapi kalau Anda tadi mau running yang linear, yang kuadratik, terus tadi parametrik, yang board out kan Anda mau tidak mau harus ngikutin teori di buku kan itu. Iya, benar Pak. Nah, itulah saya maksudnya, jadi kenapa ini yang sering saya kalau akhirnya pada ingin untuk skripsi tesis, coba teorinya diperhatikan. Wong itu semua ada teorinya, justru kita kelebihannya karena kita belajar di S2-nya matematik, kita berarti kan bisa membongkar bagaimana teori itu dibangun. Kayak tadi yang linear, bangun teorinya gimana, kuadratik bangun teorinya gimana, terus dia jadi apa. Nah, ini dah yang saya harapkan supaya ada pembeda antara Anda dengan yang mereka. Gitu. Saya katakan mereka karena sekarang non-statistik waktu itu banyak sekali yang ikut main di dunia machine learning dan ya itu berapa sekarang setelah saya melihat itu ternyata saya tanya, guru kuliahnya apa, ternyata background-nya bisa macam-macam itu. Nah, bagaimana tahu itu? Ya saya belajar setelah itu, pokoknya ngobrol. Tapi bagaimana teori itu bekerja, mereka enggak. Ya kayak seperti saya tanya tadi kan, random forest cara kerjanya gimana gitu, enggak. Apalagi tadi itu yang logistik gitu ya, tadi ada logistik. Itu kan juga package ya Anda ya.
Package kan? Iya. Ada nggak tahu teorinya Package, kan? Pak. Logistik kayak apa kan? Nah, kalau tadi yang Asim kan sudah ngerjakan yang ini terus nyoba yang package kan itu. Ada hasilnya ya ada beda apa ya tadi. Nah, makanya tadi lah kalau yang package bisa kita bongkar kita bisa coba lihat teorinya sebenarnya. Kalau pakai kata kuncinya sebenarnya bisa random forest teorinya kayak apa sih algoritmanya. Sebenarnya yang menemukan ya menjelaskan tapi karena orang kadang nggak peduli lagi dengan bagaimana teorinya itu. Nah, harapan saya kalau yang berbackground dari statistik atau matematik apa lihatlah teorinya itu. Ini saya dorong di yang S1 baik S2 ada dulu gitu bab 3-nya kosong, tahu-tahu langsung bab 1 2, 3-nya sedikit langsung bab 4 itu. Karena teorinya dia nggak mau bahas sebenarnya ya walaupun nggak harus paham semua tapi minimal kita tahu berdua oh ternyata teorinya ya lumayan berat itu. Jadi kita menghargai si penemu teorinya kan karena sudah jadi package kan kita nggak terasa kan tinggal klik kayak gitu sudah dapat itu. Ya oke, saya kira tapi hasilnya Anda tadi yang ini Anda nggak nyoba dengan yang metode yang di buku ya? Iya, Pak. Cuman Anda nyobanya yang seleksinya ya. Seleksinya, tapi gara-gara seleksi jadi hasilnya lebih jelek ya malah ya. Iya. Iya. Kalau logistik itu lebih bagus, tapi kalau random sama SPM lebih jelek. Oke, yang berarti yang ini yang dua yang kelompok-kelompok greedy itu sebenarnya nggak perlu seleksi-seleksian, yang penting jalanin gitu kan. Yang logistik kayaknya ini yang mirip dengan yang tadi itu semakin memang kalau nggak diperlukan jangan masukkan gitu. Ya kira nanti pokoknya setiap Anda penasaran silakan kata kunci itu untuk mencari teorinya ya. Di search itu biasanya bisa lah kita dapat apa minimal algoritmanya itu. Cara kerjanya kayak apa biasanya bisa kita dapat itu. Ya oke, untuk rasa sudah cukup? Oke Pak, sudah. Apa masih ada lagi? Oke, sudah ya oke. Silakan lanjut siapa berarti oke ya kasih. Berikutnya siapa? Ya oke, mungkin sebelum ini saya tambahkan dulu ya, karena hari ini kita akan ingin masuk ke multivariate regression ya. Oke, saya akan coba share screen dulu. Ini karena sudah jam 9, oke nah ini nanti untuk jadi multi regression kalau yang sering ada multiple regression. Kalau multiple regression itu responnya satu tapi prediktornya banyak. Kalau simple regression responnya satu, prediktornya satu. Nah kalau multivariate regression responnya yo banyak. Ini jadi nanti pertama simple linear ya. Jadi itu prediktornya satu, responnya satu. Kalau multiple linear, itu prediktornya banyak, ininya Y-nya satu, X-nya banyak. Ini lihat kan di sini, jadi apa? Ini namanya simple linear regression. X-nya satu, Y-nya satu. Multiple linear regression, X-nya banyak, Y-nya satu. Tapi multivariate ini, multiple linear regression sebenarnya lengkapnya kadang orang menyingkat langsung multivariate regression itu y-nya banyak x-nya banyak itu. Nah makanya tadi seperti yang Aziz punya tadi data tentang apa tadi yang seleksi itu kayaknya responnya cuma satu tadi yang berupa persentase misalnya itu. Kalau ingin coba diregresikan masih regresinya yang y-nya satu tapi x-nya banyak itu masih yang nomor 2 multiple linear regression itu. Jadi kalau di multivariate sebenarnya bisa saja y-nya banyak, x-nya satu. Itu yang kayak jadi multivariate tapi yang simpelnya lah. Tapi biasanya jarang ya kalau dalam multivariate kita biasanya juga y-nya banyak, x-nya banyak. Nah nanti yang akan kita ini kan adalah apa? Nah yang pertama ini adalah yang multiple regression tadi ya. Berarti apa? X-nya banyak, y-nya satu ini. Ini x-nya kan sebanyak pi, y-nya cuma ada satu. Tapi datanya sebanyak n ya masing-masing itu.
Maka asumsinya ini ya, variansinya sigma kuadrat, dan kovariansi antar ini, antar prediktornya, kalau bisa di situ ada syaratkan 0. Jadi dia tidak ada multikolinialitas. Jadi dia adalah independen. Jadi 3 asumsinya adalah dia tadi variansinya dianggap konstan, terus kovariansinya adalah 0. Ini struktur datanya ya. Ini kalau ini yang sudah dipelajari mungkin di dulu bagaimana kita bekerja di multiple linear regression. Ini metode estimasinya pakai least square. Ini hanya untuk review dulu waktu belajar regresi. Ini terus estimasi untuk variansinya ini. Terus model korektor forminnya kita ingin untuk urusan ke jadi kalau kita dikurangi rata-ratanya tadi, jadi misalnya kita punya prediktor kan mungkin nilainya bisa tapi setelah dinikan terhadap minnya, dikurangi minnya mungkin jadi dari segi besaran datanya mungkin hampir sudah. Dan tadi model tapi dengan cara masing-masing datanya di prediktornya dikurangi rata-ratanya itu. Ini masih yang kerja di univariat ya. Ini uji hipotesisnya. Kita ingin menguji bahwa semua koefisiennya 0, berarti artinya semua prediktor nggak ada yang mempengaruhi si Y-nya atau responnya. Itu kalau H0 diterima. Itu. Kalau H0 ditolak, berarti ada yang tidak 0. Nah, nanti dicek. Bisa masing-masing, bisa subsetnya. Mana sih yang mungkin ada yang nggak semua 0, tidak berarti kan ya semua tidak 0 kan, bisa sebagian ada yang 0 di antara beta yang banyak tadi, bisa juga ini maka nanti menggunakan yang subsetnya itu. Ini untuk menguji setelah H0 ditolak, lanjutannya bisa seperti ini. Terus R-square, itu penting untuk melihat bagaimana kemampuan model itu menjelaskan terhadap datanya itu. Ini adalah rumus untuk menghitung R-square-nya. Terus bisa juga kita melakukan seleksi. Kayak tadi yang di depan kan kita menyeleksi variabel, di sini juga sama. Itu. Nah metodenya sebenarnya ada, mau semua dimasukkan dulu, sampai akhirnya yang paling signifikan yang akan dimasukkan ke model. Ini bisa juga menggunakan CP-Melo ini, yang ditemukan tahun 64, untuk menentukan jadi P optimalnya, jadi nggak mungkin semua harus masuk kalau memang dia pengaruhnya nggak signifikan itu. Jadi biasanya digambarkan dalam bentuk nanti di sini berupa grafik CP-Melo-nya lah itu. Sumbu X-nya P, keisinya CP. Nah, bisa juga menggunakan stepwise selection. Stepwise berarti step by step ya, ini kan. Terus ada juga backward elimination, dari arah belakang, semua masuk semua, terus setelah bertahap dikurangi. Nah, kalau tadi si X-nya adalah fix, di sini dimungkinkan juga X-nya adalah random. Nah, nanti fenomena bisa aja jadi kadang biasanya X dianggapnya suatu variabel biasa, sering disebut sebagai fix tadi ya. Tapi dalam konteks kita bisa aja jadi X-nya sebenarnya dia adalah variabel random juga. Nah, inilah yang kita jadi membutuhkan untuk X-nya adalah random. Nah, sekarang bagaimana bekerja di yang multivariat? Jadi sekarang Y-nya banyak itu.
Jadi enggak, Y-nya isinya ya juga sebanyak P ini ya tadi. Tadi kan X-nya sebanyak Q ya, Y-nya sebanyak P, jadi Y-nya banyak, X-nya banyak tadi ya. Yang ini yang multivariat. Ini matriks X-nya, terus Y-nya, jadi otomatis kita punya error-nya sekarang bukan apa, besaran apa, kuantitas biasa, tapi berupa matriks juga ya di sini. Ini konstruksi kalau P-nya 2, Q-nya 3. Jadi ini errornya kan juga apa 2 kan kolomnya itu sebanyak apa dari kolom Y-nya. Kalau P-nya 2 ya nanti errornya juga ikut ininya kolomnya 2. Ini untuk kolom yang pertama, ini kolom kedua kalau mau dipisah itu. Jadi kalau dipisah ya seperti kita kerja dengan tadi multiple regression itu. Nah ini juga sama, kovalensinya harus sigma ditambah bahwa kovariansi nanti ini adalah apa 0 matriks 0. Ya sigmanya terus ini kovariansinya. Nah ini estimasinya, jadi otomatis ya betanya bukan beta tapi B topi yang isinya tadi berarti kan parameter yang dari Y1 itu parameter dari Y itu sampai parameter dari yang Y4 karena YP ya tadi karena kita punya ininya P itu. Oke, terus ini B topinya ini kan adalah isinya jadi apa ya beta 1 topi, beta 2 sampai beta P tergantung banyaknya apa Y-nya tadi ya. Ini contohnya, ini 3X-nya, Y-nya ada 2 ya, yield variable sama input. Oh ini Y-nya ada 3, X-nya juga 3 nih, jadi untuk sebagai contoh dari chemical reaction data. Oke, nanti silakan untuk pembagiannya nanti silakan nanti Asis ya yang bagi ininya ya supaya masing-masing bisa mempelajari teorinya sama nanti contohnya. Baik, Ini Pak. sifat-sifatnya. Ini sifat tak bias ya tetap ada. Karena di statistik selalu kalau kita dapat estimator mesti ininya. Nah, terus juga estimator untuk sigmanya ini. Juga sama kalau kita ingin corrected mean-nya, jadi ingin supaya apa masing-masing variabelnya dikurangi rata-ratanya itu. Ini juga bisa dilakukan di sini juga untuk jadi otomatis nilai X-nya jadi sudah lebih kecil-kecil kan karena sudah dikurangi rata-ratanya itu. Nah, jadi estimatornya lebih enak kan, jadi pakai cuma S inverse kalikan S. Kalau tadi kan B-nya masih yang ini ya tadinya. Itu bedanya kalau udah pakai karakter min ya. Tapi masing-masing variabel X-nya dikurangi rata-ratanya. Nah, terus uji hipotesisnya. Berarti ini kan menguji apa? Berarti karena B-nya isinya buahnya ya berupa vektor ya. Jadi disamarkan sebagai 0 untuk ini konstruksi untuk bikin. Nah, ini pakai jadi apa? Gunakan lambda ya. Ini seperti yang kemarin sudah dilakukan ya di depan ya. Kita kalau uji di ini asumsinya juga pakai normal kan sama jadi seperti uji yang normalitas di depan itu. Pakai big lambda nanti. Ini big lambdanya. Oke, ini dan ini contoh ini yang kami katakan tadi ingin menguji apakah tadi semua ininya nol apa enggak. Diperoleh hasilnya mana hasil tadi tesnya di mana ini jadi PODB-nya menolak H0 berarti signifikan tadi ya terus subsetnya ini kalau mungkin dibikin subsetnya jadi dipecah
apa jadi ya bisa dua bagian sama, bisa juga enggak, tergantung apa kita ingin mencoba. Karena kalau ditolak kalau tidak berarti kan sebenarnya semua itu apa tidak nol ya, bisa aja berapa misalnya ini yang BD-nya mungkin nol. Nah, ditolak apa enggak, kalau ditolak ya berarti ternyata BD juga tidak nol. Mungkin diisinya BD ya banyak, mau disubset lagi ya silakan aja, bisa seperti itu. Nah ini yang setelah tadi digunakan reduksinya kan, karena sudah apa dipecah tadi ya, ini sampai G min H, terus yang ini G sampai apa min H plus 1 sampai XG. Jadi yang tadi sudah dibikin subsetnya tadi. Ini contoh 1052, nanti silakan dicoba. Kalau ini kurang dari big lambdanya, terus ini tadi ya yang sudah subsetnya. Nah sekarang kayak R square-nya ya, kalau untuk di ini kan, ini juga bisa kita hitung apa untuk menunjukkan akurasi apa dari modelnya ya. Jadi ini yang pakai M, ini yang untuk multivarian. Jadi ada pilihan yang punyanya siapa nih, Robert N. Escobar tahun 76, terus ini 85 KB menawarkan pakai ini GCD. Ini yang R square yang standar mirip seperti yang di univariat itu. Ada juga yang gunakan apa? Etanya ya, yang memanfaatkan weight-nya itu. Yang pakai Royce itu juga untuk mengukur apa? Tadi kayak R square-nya. Nanti silakan beberapa ini dicoba juga. Nanti silakan dibagi aja nanti untuk ya, kalau kayak tadi Hasim ingin nyoba semua ya nggak apa-apa. Kalau memang apa ini berat R square-nya, RV-nya ini kalau di. Nah terus kalau di ini ada seleksi, jadi juga ada seleksi ya. Ini gunakan ini step wise profit. Intinya apakah semua prediktornya memang layak masuk apa enggak lah itu. Ini kan jadi saya pakai ya, karena kan gara-gara Y-nya banyak tadi ya, jadi ini gunakan parsial lambdanya. Nah ini kalau sudah masuk berapa, bagaimana XJ-nya. Jadi juga sama, ada step wise, ada backward ya. Kalau backward itu semua masuk dulu, kalau step wise itu satu persatu ya, satu masuk, satu diinikan lagi gitu. Coba seperti itu dulu. Nah juga kalau tadi sisi X-nya, Y-nya juga sebenarnya bisa aja dibikin apa subsetnya itu. Ini Y-nya juga, karena tadi ya bisa juga kita ingin lihat bagaimana Y1 kalau Y yang lainnya, kalau Y1 Y2 masuk. Jadi memang kalau di multivariat karena Y-nya banyak, bisa aja melakukan subset di Y-nya. Nah ini gunakan, kalau tadi di univariat multiple regression kan nggak ada karena Y-nya cuma satu. Nah karena Y banyak juga bisa melakukan eliminasi. Mungkin sebenarnya kita nggak perlu Y-nya banyak itu. Ya mirip kayak tadi yang seleksi waktu di kasus klasifikasi kan pakai 10 variabel Y, ternyata sebenarnya cukup 8 misalnya. Nah di sini juga kita mungkin P-nya mungkin 10, bisa juga nggak harus 10 gitu. Nah ini yang untuk semua yang gunakan kayak Septemilionnya juga di apa ada, cuma ya beda tetap cara ngitungnya, karena di sini sekarang kita pakai ininya di multivariatnya. Oke, nanti ini
ya dengan digotong royong aja nanti dibagi-bagi. Nah kalau tadi yang X-nya fix, ini sekarang juga ada X-nya random. Jadi kalau X-nya banyak sekali, tapi diambil bagian, jadi kita akhirnya bekerja dengan, jadi X-nya itu random kalau X-nya nggak bisa dikontrol. Jadi kalau X-nya ya kita ambil dari misalnya apa, ya sebenarnya kayak ngitung body mass index itu ya, berat badan itu sebenarnya dia juga tidak bisa dikendalikan kan, berat badan, tinggi badan kan. Jadi itu kategori sebenarnya, ya itu kategori yang disebut sebagai random. Ya. Ya oke ini ya nanti apa analogi yang di univariat kadang bisa dipakai sini, cuman bedanya pada ini ya prosedur tesnya nanti silakan dicoba. Juga sama ya, boleh Anda mencari package-nya ya kayak tadi apa. Tapi syukur tadi nanti silakan kalau bisa dibongkar teorinya sama enggak dengan teori yang di buku ini. Kalau di sini kan kita teorinya di buku terus kita coba bikin apa komputasinya kan. Tapi kalau ada package-nya silakan dicoba boleh. Kalau sama berarti teorinya kan sama, kalau beda kemungkinan teorinya juga berbeda itu. Nah nanti untuk yang kebetulan kebagian ininya nanti boleh milih di sini ya sesuai yang bagiannya aja itu. Tapi ini kayaknya datanya ada berapa nih? Oh tabel 72, tabel 71, tabel 71. Kayaknya cuma ada dua, oh ada tabel 38, berarti pakai data yang di bab 3, tabel 37, tabel 34. Nah saya kira moga-moga bisa beda-beda tabelnya ya. Sebelum akhirnya Anda nyoba kontekstualnya ya. Ya oke silakan. Jadi ini untuk regresinya nanti apa? Analogi pada saat univariat silakan diperhatikan. Cuman sekali lagi di sini pada saat jadi multivariat ada bedanya dengan univariat hanya pada posisi tadi ya. Kalau di univariat kita seleksi pada X-nya. Kalau di multivariat, di samping seleksi pada X-nya bisa juga seleksi pada Y-nya. Kalau Y-nya nggak perlu semua, itu kita analisis. X-nya juga nggak perlu semua. Itu beberapa yang ada sedikit perbedaan prosedur di situ. Tapi kalau X-nya fix, X-nya random, itu saya kira hampir sama karena tergantung sumber X-nya kan. Kalau X-nya under control, maka dia namanya fix. Kalau tidak bisa dikontrol, maka berarti adalah random. Itu cuma seperti itu aja. Oke, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan untuk yang regresi. Nanti silakan coba, jadi kita nanti minggu depan kita bisa diskusikan kembali ke jam yang sama kayaknya lah, ini hanya darurat malam ini aja. Jadi kita biar nggak terlalu malam, sudah 9:30. Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita akhiri aja. Oke ya, saya kira sudah cukup. Nanti silakan ya dibagi ininya ya. Oh iya. Teorinya sama contoh soalnya. Kalau soalnya silakan milih sendirilah tadi sesuai yang related ke contohnya. Ya. Terus kontekstualnya itu juga silakan cari sendiri. Memang nanti yang mungkin asumsi nih ya, yang untuk ngeceknya harus kembali ingat yang di bab depan ya, karena semua asumsinya kan normal di sini kan. Di buku ini kan nggak diberikan, tapi uji normalitasnya kan ada di depan itu. Ya tadi yang asis ya, jadi kalau sudah sampai tahap tertentu ya selesaikanlah itu. Jangan tadi sampai Z kan eman-eman kan. Oh iya Pak. Iya, jadi kalau kemudian contoh itu kayak berhenti, lanjutin aja sampai kita dapat manfaat lah intinya kayak gitu. Ya. Baik, saya kira sudah cukup ya hari ini ya, kita tutup ya. Oke, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Pak. Oke ya. Ya.